Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung sekali karena uh, kita kedatangan seorang dokter ya, Dokter Gregorio Gabriel Singgi, yang nanti akan membagikan pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau masalah sakit perut atau dis, dispepsia itu udah uh, sering kita jumpai ya. Mungkin tapi cuman kita tidak tahu detailnya, terus bagaimana cara penanganannya, uh, supaya kita bisa mengenal lebih jauh ya. Kita nanti akan mendengarkan sharing dari Dr. Giv ya, dengan judul Mengenal Lebih Dalam Tentang Dispepsia ya dok ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, saat ini Dr. Giv sudah ada di layar ya. Marilah kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dr. Giv. Apa kabar dok? Sehat? Iya, selamat pagi Bu Leni, sehat puji Tuhan. Ya, Dr. Kev, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya dok, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga, masih sempat untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua ya. Eh, Kami sangat berterima kasih sekali ya Dr. Kev ya. Baiklah Bapak Ibu dan eh, teman-teman semuanya, sebelum nanti Dr. Kev akan membagikan pengetahuannya tentang mengenal lebih dekat tentang dispepsia. Nah, alangkah baiknya izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan biografi singkat dari Dr. uh, Gregio Gabriel Singgi yang atau biasa lebih akrab dipanggil Dr. Gev ya. Iya ya dok ya. Betul, betul, betul Bu. Oke, ya. Um, Dokter Gregorio Gabriel Singgi merupakan dokter umum, ya, lulusan sarjana kedokteran FKIK Atmajaya Pluit Jakarta pada 2016 sampai 2022. Kemudian dokter juga mengikuti berbagai sertifikasi ya, seperti Basarnas, ACLS, ATLS. Ya, mungkin nanti kita akan mendengarkan dari dokter ya, ACLS itu apa, ATLS itu apa ya. Kemudian pengalaman dokter, dokter pernah menjadi asisten dosen Departemen Mikrobiologi di FKIK Universitas Atmajaya. Kemudian asisten penelitian subspesialis Departemen Patologi Klinik RSCM FKUI, relawan Laboratorium COVID-19 FKIK Atmajaya, dan kemudian dokter juga Dokter Gev juga pernah intensif di RSUD Tarakan PKL Pasar Baru. Ya. Kemudian pada saat gempa Lombok, kemudian yang di Palu, dokter juga pernah menjadi relawan ya untuk menangani
eh, korban gempa ya. Kemudian eh, kasih balik di 2020 sampai saat ini ya dok ya. Nah, kemudian dokter juga banyak mendapatkan berbagai penghargaan dan dari eh, universitasnya ya. Kemudian saat ini Dokter Gev berkarir di Dokter Share sampai saat ini. Kita tahu Dokter Share itu adalah em, rumah sakit apung ya yang didirikan oleh Dokter Lee Darmawan ya dokter ya, benar ya. Ya, yang banyak menolong masyarakat-masyarakat di pulau-pulau terpencil yang berada di berbagai wilayah Indonesia ya, terutama mungkin di eh, daerah Maluku dan daerah Papua ya, ada Pulau K ya, benar ya dok ya. Nanti mungkin dokter bisa menceritakan eh, sedikit lebih jelas. Ya, terima kasih dokter. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Eh, Pasti sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Dr. Gev ya tentang dispepsia yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang-kadang mengalami yang namanya eh, sakit perut ya atau ya bagian perut itu terasa tidak enak ya. Oke. Baiklah untuk menghemat waktu kita persilakan Dr. Gev untuk memberikan uh, sharing, health education, mengenal lebih dekat tentang dispepsia, waktu dan tempat. Kita persilakan Dr. Gev, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni. Iya, jadi salam kenal semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan juga nama saya Gregorio Gavriel Singgih. Cuman biasa memang dipanggilnya Gev gitu dari Gavrielnya gitu. Nah, untuk ya sedikit background tadi sudah diceritakan juga saat ini saya kebetulan lagi di Jakarta, makanya bisa berbagi nih untuk sharing-sharing sedikit tentang dispepsia. Tapi nanti sekitar di awal Desember akan berangkat lagi ke Papua bersama dengan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 gitu. Ya jadi mohon dukungannya semua gitu ya untuk karya dari Dr. Syar sendiri. Karena memang tadi udah disebutkan juga kita moto kita itu reach the unreachable. Jadi maksudnya kita menggapai yang tidak bisa tergapai gitu, yang sulit. Jadi kita memang memakai Rumah Sakit Apung itu untuk ke pulau-pulau yang mereka mungkin butuh apa ya jarak yang jauh, butuh transportasi yang cukup mahal juga gitu untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan gitu. Jadi kurang lebih untuk saat ini saya berkarya di sana. Nah, tadi untuk sertifikasi ya, tadi kan ada pertanyaan juga untuk ACLS dan ATLS itu. Untuk ACLS sebenarnya lebih ke arah bantuan hidup lanjut gitu. Jadi untuk orang-orang yang henti jantung, tapi nggak bisa cuma pakai pompa doang gitu. Nah, itu ada sertifikasinya tersendiri. Dan untuk ATLS itu untuk trauma, jadi untuk kasus-kasus kecelakaan. Biasanya itu sertifikasi kalau kita ingin bekerja di GD gitu. Sebagai dokter umum kita butuh dua sertifikasi tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung bahas ke dispepsianya aja kali ya Bu ya, gitu. Nah, kenapa akhirnya Ya topik baik dokter. yang ya, kenapa topik yang diambil akhirnya dispepsia? Kemarin saya berdiskusi juga kira-kira dari Buddhist Fellowship ya, pengen tahu soal apa nih gitu. Karena kan kita ya di kedokteran umum belajar banyak gitu. Nah, katanya dibebaskan gitu. Nah, yang sering saya temui sebenarnya kasus yang cukup apa ya? Sering namun mengganggu yaitu adalah dispepsia atau yang biasa kita kenal sebagai mah gitu. Aduh sakit mah nih, perutnya nyeri nih, nggak enak nih, kembung gitu. Nah, sebenarnya kondisinya itu kita namakan sebagai dispepsia atau bahasa Inggrisnya indigestion gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia banyak tuh ya mah lah biasa disebutnya. Oke. Nah, secara definisi sebenarnya dispepsia ini merupakan sekumpulan gejala gitu atau keluhan yang bisa berupa nyeri, jadi nyeri ulu hati biasa ya, orang bilang nyeri ulu hati atau sebenarnya rasa tidak nyaman aja
yang misalkan seperti kembung atau misalkan penuh, begah gitu ya bahasa kita. Gitu. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam dispepsia gitu. Nah, secara teori sebenarnya dispepsia ini dibagi menjadi dua, yaitu organik, ada penyakitnya gitu ya, dan satu lagi fungsional. Jadi tidak ditemukan adanya gangguan pada anatominya gitu. Pada lambungnya itu tidak ditemukan adanya gangguan. Nah, yang biasa kita kenal nih, kalau misalkan dispepsia organik itu, kalau pernah dengar itu GERD. Biasa orang tuh kalau ngomong GERD-GERD yang apa namanya tenggorokannya sampai ke atas-atas, nah itu namanya GERD. Itu juga merupakan salah satu penyebab dari dispepsia. Atau misalkan ada luka pada lambungnya atau yang kita bisa bilang dengan tukak lambung gitu. Nah, ini merupakan salah satu dari penyebab dari dispepsia juga gitu. Nah, jika ternyata pada saat dilakukan investigasi tidak ditemukan adanya gangguan tersebut, gangguan organik gitu kita bilangnya, maka ini masuknya term fungsional dispepsia gitu. Nah, dan dari dispepsia ini sebenarnya mengganggu kurang lebih 20 sampai 20%, 25% ya populasi gitu di dunia. Nah, dari sekian persen itu nggak semuanya bisa terinvestigasi. Jadi banyak yang ya udah kayak kita tahu mungkin teman-teman kita yang ya ini biasa gua mah gitu ya. Ya udah dibiarin aja atau hanya konsumsi obat-obatan semata yang biasa nanti dijual di apotek-apotek gitu. Nah, di sini saya ingin mengedukasi lebih lanjut sebenarnya tentang kenapa sih bisa terjadi dispepsia dan sebenarnya bagaimana penanganannya secara ya dari kita ya secara medis gitu. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu nih gimana sih cara lambung kita bekerja gitu ya. Sebenarnya ketika lambung kita kosong maka akan ada impuls ya atau stimulus dari lambung yang mengatakan aduh lapar nih gitu ya. Itu nanti udah urusannya hormon dan sebagainya. Nah, tapi ketika akhirnya kita merasakan lapar, kita mulai makan. Nah, ketika kita makan, bayangkan seperti balon gitu ya. Balon diisi air atau diisi udara, maka akan terjadi distensi atau yang kita sebut sebagai ya peningkatan volume gitu. Nah, peningkatan volume ini akan menyebabkan stimulus apa namanya kontraksi otot dari lambung sendiri untuk dikosongkan juga gitu. Jadi nanti setelah makan penuh, akhirnya ada pergerakan lambung gitu ya. Nanti akhirnya khusus dan akhirnya keluar gitu kan sebagai defekasi atau BAB. Nah, yang jadi masalah dalam proses normal ini banyak faktor yang berpengaruh gitu. Jika terjadi masalah misalkan pada bagian ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada infeksi dari bakteri Helicobacter pylori di lambung. Nah, ini bisa menyebabkan perasaan juga tidak enak gitu pada lambung ataupun bahkan sampai nyeri. Karena nanti ya tingkat keasamannya berubah. Lalu ada hipersensitivitas. Nah, jadi pada pasien-pasien yang tadi yang saya jelaskan seperti balon mengembang, itu ketika lambungnya mengembang tapi dia sensitif, maka akan ada perasaan tidak nyaman juga gitu. Selain itu untuk ANS atau CNS disorder ini maksudnya ketidakseimbangan atau masalah ya pada sistem saraf otonom atau sistem saraf pusat gitu. Selain itu ada juga masalah di bagian perototannya. Jadi masalah otot dari lambungnya sendiri dalam menggerakkan atau menstimulus si makanan-makanan yang sudah masuk gitu. Ada juga bisa masalah di dalam pengosongan lambungnya, jadi lebih lambat sehingga volume lambungnya ini akan penuh terus gitu. Lalu ada juga masalah di ususnya berupa sensitivitas terhadap asam ataupun lemak. Makanya nanti di belakang itu ada beberapa pasien, mungkin ada beberapa orang yang mungkin makanan-makanan gorengan atau berlemak sedikit gitu ya, seperti daging merah misalkan, atau goreng-gorengan seperti yang kita beli cireng, tahu goreng, tempe goreng, itu nggak enak juga perutnya gitu. Dan juga di sini ada juga dismotilitas atau usus kecilnya ini sulit bergerak. Nah, ini semua berpengaruh pada yang namanya tadi kita bilang sebagai functional dyspepsia gitu. Nah, apakah di satu orang itu bisa cuma satu doang atau banyak? Sebenarnya bisa aja banyak gitu, nggak mesti satu doang. Nah, ini yang harus kita tahu nih gitu. Oke. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri, yang paling sering itu di bagian trik, ya, bagian ulu hati. Kalau misalnya kita bisa raba bagian perut kita, itu bagian yang keras lalu punya sedikit gitu ya, epigastrik, regio epigastrik. Nah, yang dirasakan seperti apa? Nah, ini bisa dilihat seperti nyeri gitu ya, seperti nyeri, perasaan tidak aman, tidak nyaman gitu ya, atau misalkan pun sebagai tadi begah, penuh gitu. Jadi memang di sini banyak, jadi nggak mesti semua orang kita bilang dispepsia cuman kalau misalnya nyeri doang, enggak gitu, tapi banyak.
bisa saja seperti apa? Cepat mudah kenyang gitu ya. Makan sedikit udah kembung, udah kenyang gitu. Atau tadi penuh, rasa begah, kayak ada udara di dalam gitu. Jadi nggak enak, kalau mau gerak nggak enak, makan juga nggak enak gitu. Bahkan bisa sampai mual atau bahkan muntah gitu ya. Jadi tergantung nanti dari keparahan dispepsianya sendiri gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya untuk dispepsia sendiri ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu epigastric pain syndrome dan juga postprandial dyspeptic symptoms gitu. Jadi makanya kenapa ada orang yang dengan dispepsia tapi gejalanya beda. Gitu. Itu kita kelompokkan dua yang besar. Namun secara umum masih dalam satu payung, yaitu functional dyspepsia. Gitu. Nah, untuk epigastric pain syndrome sendiri ini biasanya seperti nyeri perut atas, nyeri ulu hati, dan juga kram perut gitu. Nah, sedangkan untuk yang bagian postprandial ini lebih ke arah yang gampang begah, terus mudah kenyang gitu ya, mual, muntah gitu, bahkan sampai kehilangan nafsu makan. Nah, ini yang postprandial. Nah, keduanya bisa ada pada pasien dengan dispepsia sendiri. Nah, untuk ROM4 di bawah ini, sebenarnya ini merupakan kriteria diagnosis. Nah, ini tadi saya lagi mikirin, mau saya bahas lebih lanjut apa tidak. Tapi saya rasa, secara umum intinya begini. Gejala-gejala ini harus ada kurang lebih selama 3 bulan sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi, sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sebelum diagnosis terbentuk dan masih bertahan selama 3 bulan. Gitu. Baru kita bilang dispepsia. Berarti memang ada problem nih, ada masalah gitu. Karena tidak dipungkiri juga, contoh kita makan pedas sedikit terus perut kita nyeri gitu ya, itu mungkin saja. Tadi kan ROM4 ini merupakan kriteria diagnosis sebenarnya. Nah, cuman di sini saya lebih lanjut intinya. Jadi bukan cuman karena nyeri doang, contoh karena misalkan kita makan pedas atau misalkan makan yang kurang cocok gitu, tadi makan makanan di daerah lain yang ternyata terlalu asam gitu atau terlalu asin bahkan. Nah, perut kita tidak enak. Nah, itu belum tentu dispepsia. Bisa saja memang makanannya terlalu pedas, kan terlalu banyak bawang, biasanya seperti itu. Gitu. Jadi untuk penegakan diagnosis sendiri di kriteria tertentu. Nah, ini tujuannya kenapa kalau sesudah waktu sembuh-sembuh tetap harus ke dokter. Jadi nggak bisa cuman minum-minum obat-obatan yang biasa dibeli aja. Nah, lalu ada juga indikasi-indikasi gejala-gejala yang mungkin mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Salah satunya ini, misalkan usia di atas 60 tahun nih, usia di atas 60 tahun, tapi ternyata apa? Sulit menelan. Lalu ada penurunan berat badan, ada anemia juga, atau mungkin bahkan terabanya benjolan atau perbesaran dari kelenjar getah bening. Maka yang kita takutkan ini merupakan suatu keganasan dari, ya bisa saja dari lambung, misalkan seperti itu. Atau misalkan dari esofagus, bagian atasnya lambung, kerongkongan gitu ya. Nah, lalu ada juga apa? Misalkan nyeri yang menjalar sampai ke punggung. Atau sampai ke bagian perut kanan. Disertai dengan muntah dan perubahan warna kulit ataupun mata kuning gitu ya. Nah, ini kita bisa memperkirakan adanya biliary proses. Biliary proses ini apa? Seperti batu empedu misalkan. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena sistem empedu atau juga misalkan karena masalah pankreas gitu. Nah, selain itu kalau untuk muntah atau mual yang berlebih bisa disebabkan karena gastroparesis. Gastroparesis ini pergerakan lambungnya ini terhambat. Jadi kayak semacam paralisis gitu ya, paralisis lambung. Nah, paling banyak ini disebabkan karena diabetes biasanya karena ada penyakit gula gitu. Selain itu apalagi? Nah, di sini misalkan ada pasien yang dengan muntah darah. Nah, itu kita udah harus hati-hati. Mungkin ini bukan cuma sekedar functional dyspepsia. Kalau berdarah sih biasa udah nggak functional dyspepsia, biasa udah pasti organik gitu ya, karena udah ada perdarahan gitu. Nah, ini kita harus langsung periksakan ke dokter atau bahkan langsung dibawa ke IGD ya, gitu. Nah, ada juga obat-obatan yang berhubungan dengan dispepsia. Yang paling mudah itu yang paling sering kita tahu adalah ini, non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Yang biasa kita dengar ini sebagai asam mefenamat, ibuprofen, natrium diklofenak ya.
itu obat-obatan anti nyeri, ini bisa berpengaruh pada dispepsia gitu. Jadi makanya kenapa dokter-dokter biasa bilang makannya harus setelah makan. Jadi minum obatnya sesudah makan. Kenapa? Karena kalau dengan perut kosong, maka nanti perlindungan di lambungnya itu akan berkurang dengan obat-obatan tersebut. Sehingga lebih mudah nyeri, lebih mudah sakit. Nah, selain itu apa lagi? Misalkan seperti akarbose. Akarbose ini adalah obat untuk diabetes. Gitu. Pada beberapa orang masih diresepkan akarbose. Ini juga bisa menyebabkan dispepsia. Antibiotika kurang lebih banyak sih sebenarnya. Antibiotik-antibiotik yang bisa menyebabkan rasa tidak enak gitu. Seperti amoxicillin pun sebenarnya bisa juga menyebabkan dispepsia. Lalu ada bifosfonat, ini biasa untuk osteoporosis. Ada kortikosteroid, ini seperti dexamethasone, metilprednisolon gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan dispepsia. Nah, yang biasa orang suka lupa ini adalah herbs. Herbs ini seperti rempah-rempah lah ya kita bilang. Nah, yang paling memunculkan sebenarnya itu adalah garlic biasanya. Bawang. Jadi kadang ada beberapa masakan yang bawangnya terlalu banyak, ini memunculkan perasaan tidak enak tadi, heartburn. Perasaan seperti terbakar atau panas di daerah perut gitu. Nah, ini disebabkan karena bawang biasanya. Lalu suplementasi besi, ini bisa juga menyebabkan rasa dispepsia gitu, perasaan tidak enak. Lalu ada metformin, metformin dan miglitol ini adalah obat-obatan untuk diabetes gitu ya. Tadi NSAID sudah dibahas, lalu untuk anti nyeri berupa opiat juga bisa. Dan ini obat-obatan Orlistat. Sebenarnya Orlistat ini obat-obatan untuk menurunkan berat badan, biasa untuk pasien-pasien obes. Nah, tapi ternyata obat ini juga bisa menyebabkan dispepsia. Jadi sebenarnya harus jaga makan, tapi obat yang dimakan malah menyebabkan dispepsia. Agak dilema juga. Sehingga makanya jika memang ada kondisi dispepsia, tapi ada riwayat pengobatan sebelumnya, maka harus dikonsultasikan dulu. Gitu. Lalu ada juga ini untuk potasium chloride dan theophylline. Biasanya theophylline untuk asma dan potasium chloride ini buat orang-orang dengan kekurangan kalium sebenarnya. Jadi jarang sih di populasi umum digunakan gitu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan dispepsia itu adalah satu. Jika pasiennya di bawah 60 tahun, maka harus dilihat ada tidak gejala-gejala yang membahayakan tadi, seperti misalkan muntah darah atau misalkan berat badannya turun gitu ya. Nah, ini harus dilihat. Kalau tidak ada gitu ya di sini non or individual alarm symptoms, ini bisa kita lakukan pemeriksaan untuk tadi bakteri Helicobacter pylori. Ya. Jika memang positif, maka kita lakukan penata laksanaan. Ini biasa kita gabungan antara antibiotik dan obat lambung lah kita bilangnya gitu, ya. Nah, namun harus diperiksa dulu apakah memang Helicobacter pylori-nya ada. Kalau tidak ada, maka nggak usah kasih antibiotik. Seperti itu. Nah, namun jika ternyata di bawah 60 tahun tapi sudah ada gejala-gejala yang membahayakan, maka kita langsung konsultasikan. Biasa kalau misalnya udah ada muntah darah atau udah teraba masa, ini kita langsung ke dokter bedah atau langsung ke dokter penyakit dalam yang konsultan gastroenterohepatologi, KGEH gitu ya. Nah, untuk di atas 60 tahun bedanya apa? Langsung diupayakan untuk dilakukan endoskopi gitu. Dan jika memang ditemukan ada masalah organik, maka langsung ditata laksana sesuai dengan kondisinya. Namun jika negatif, maka diperiksakan untuk bakterinya lagi. Gitu. Nah, kalau bakterinya negatif, kita bisa melakukan terapi empiris. Ini yang biasa dilakukan secara mandiri nih, gitu ya, oleh pasien-pasien. Jadi mereka berasa perut yang nggak enak, langsung minum yang namanya proton pump inhibitor atau yang biasa dikenal sebagai omeprazole. Gitu. Jadi pasien sekarang ya, karena mungkin udah bisa googling, udah ada pengalaman juga, udah lebih pinter gitu ya. Belum apa-apa, belum dicek kemana-mana, langsung minum sendiri gitu omeprazolnya. Nah, mereka langsung loncat ke tahap ini sebenarnya. Makanya ada beberapa yang lebih enakan. Karena memang mayoritas sebenarnya ya cukup dengan ini. Tapi ada juga yang tidak sembuh. Kenapa? Mungkin karena di bagian sininya tidak terinvestigasi dengan baik. Jadi dia langsung loncat. Oke, nyari perut langsung ke PPI. Padahal masih ada mungkin penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Nah, namun jika penyakit lainnya sudah dieksklusikan, sudah tidak ada, namun tidak ada perubahan, bisa kita coba dengan trisiklik antidepresan. Ini nama obatnya amitriptilin, tapi ini tidak dijual secara bebas. Jadi memang ini bukan untuk dibeli sendiri gitu ya. Ini biasa harus ke dokter. Jika tidak ada perbaikan, kita coba dengan prokinetics. Prokinetics ini seperti metoclopramid, namun ini juga harus dengan pemantauan dokter karena ada efek samping yang biasa cukup mengganggu. Dan jika tidak ada, maka bisa dipertimbangkan psikoterapi.
Karena tadi multifaktorial dari masalah lambung ini, dari masalah dispepsia, itu bisa disebabkan juga karena pengelolaan stres. Gitu. Dengan stres yang berlebih, maka fungsi-fungsi syaraf ini, syaraf di lambung yang tadi dari masalah kontraksi dari lambungnya dan sebagainya itu bisa terganggu seperti itu. Nah, ini adalah alurnya, alur penata laksanaan. Jadi untuk yang pertama bisa dilihat bahwa kita pasti akan ada modifikasi gaya hidup, gitu ya. Ini nanti modifikasi gaya hidup seperti kita makannya itu 5 sampai 6 kali sehari. Jadi bukan cuma 3 kali. Pagi, siang, sore, dan di antaranya itu ada snack. Gitu. Nah, dari pagi ke siang itu harus ada jarak waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya boleh kita kasih snack. Gitu, dan snack ini juga jangan goreng-gorengan atau misalkan yang terlalu memiliki konten terlalu tinggi gitu. Jadi seperti buah-buahan boleh gitu. Lalu selain itu apa? Berhenti merokok. Karena merokok itu ya seperti yang kita tahu meningkatkan peradangan secara sistemik gitu ya. Lalu review medications, dilihat lagi obat-obatan yang diminum apa. Jangan-jangan ada yang ternyata berpengaruh pada ya kondisi dispepsia gitu, seperti yang tadi saya sebutkan, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes gitu. Karena mulai dari diabetesnya sendiri bisa menyebabkan dispepsia dan beberapa pengobatannya juga bisa menyebabkan dispepsia. Lalu buat pasien-pasien yang dengan obes ini bisa ditargetkan untuk diet dengan target BMI di 20 sampai 25 gitu. Jadi harapannya bisa ke BMI normal. Dan juga tadi yang saya bilang stress management ya, tentunya ini penting namun lebih tricky dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah dilakukan tapi masih belum ada perubahan, kita lakukan pemeriksaan tadi bakteri. Kalau memang positif kita lakukan triple terapi, ya harapannya sudah beres. Namun jika masih belum membaik, nah di sini kita bisa menggunakan trial of PPI atau tadi pengobatan dengan menggunakan PPI yang seperti kita tahu ini namanya omeprazol gitu. Nah, kita bisa minum omeprazol dulu. Cuman yang biasa orang salah adalah minum omeprazol itu ketika lagi nyeri doang. Jadi minum sudah beres, enakan, kelar. Nah, di sini yang mau saya edukasi adalah bahwa pemberian omeprazol ini bisa diminum, dikonsumsi sampai 4 minggu. Gitu. Jadi memang tergantung ya, kita lihat dulu dari kondisi pasiennya. Cuman kalau misalkan kita sudah lihat pasiennya, misalkan indikasinya karena dispepsia, mungkin karena GERD gitu, atau memang dispepsia yang sudah terjelas, sudah lama. Nah ini kita edukasi untuk minum obatnya minimal 2 minggu dulu. Jadi jangan cuma minum pas lagi nyeri, terus enakan udah nggak minum lagi. Nggak akan beres-beres. Gitu. Jadi memang obatnya harus diminum sedemikian dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya, tergantung evaluasi. Gitu biasa 2 sampai 4 minggu. Nanti kita lihat lagi perubahannya bagaimana. Nah, untuk regimen pengobatannya biasa bisa dimulai dengan 20 BD. Ini 2 kali sehari berarti. Gitu, 2 kali sehari atau mungkin bisa sekali sehari aja pagi. Nanti disesuaikan. Gitu ya. Nah, jika memang ada respon yang baik, maka tadi kemungkinan karena reflux. Gitu. Karena GERD. Nah, kalau karena GERD nanti dosisnya kita kecilin. Misalkan tadi di awal dari 2 kali menjadi 1 kali aja, misalkan seperti itu. Atau kalau tidak bisa ya sudah 2 kali saja cukup, nggak apa-apa. Nah, baru nanti 5 tahun lagi kita kontrol lagi, kita cek lagi gitu ya, kita pantau lagi apakah dibutuhkan endoskopi atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada respon terhadap terapi PPI yang sudah kita lakukan selama 2 sampai 4 minggu tadi, maka kita bisa mengarah kepada endoskopi. Untuk dilihat nih kira-kira ada nggak sih masalah di dalamnya? Ada nggak sih masalah organiknya? Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata normal, barulah kita masuk ke dalam functional dyspepsia. Gitu. Nah, functional dyspepsia ini regimennya yang tadi itu yang sebelumnya. Di mana kita bisa coba dari tricyclic antidepresa, nanti kita bisa coba prokinetics ataupun sampai psikoterapi. Gitu, karena tidak ditemukan adanya kelainan organik. Oke. Nah, ini yang kita sebagai awam gitu ya, sebagai masyarakat umum harus tahu gitu. Mana sih yang harus kita hindari, mana yang tidak. Karena banyak orang sudah tahu ada mah, tapi tetap aja nih masih makan pedas, masih minum soda gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Radio Republik Indonesia karena gambar aja sih lebih enak gitu ya buat dipelajari, buat diingat. Kopi, soda, dan alkohol. Ini semua berpengaruh pada volume lambung sebenarnya. Keasaman lambung juga, sehingga bisa menyebabkan dispepsia. Gitu. Selain itu apa? Coklat-coklatan, kue, ini mengandung gula yang tinggi. Gitu. Itu juga berpengaruh. Goreng-gorengan dari segi kolesterol itu berpengaruh pada dispepsia juga. Gitu ya.
lemon, jeruk, tomat, buah-buahan, atau misalkan makanan yang sifatnya asam sebenarnya meskipun kita lihatnya, oh tapi kan ini buah, tapi itu sifatnya asam. Jadi segala sesuatu yang sifat dasarnya asam itu sebenarnya tidak baik untuk pasien dengan dispepsia, gitu, karena bagian lambungnya lebih sensitif terhadap asam. Lalu ini ada mie instan ya, mie instan, daging merah gitu, karena mengandung kolesterol yang tinggi dan juga makanan-makanan pedas. Nah ini biasa orang nih nggak bisa tahan nih kalau nggak makan makanan pedas gitu. Biasa tetap aja ada cabenya, harus ada cabenya. Dan juga bawang merah dan bawang putih. Ini yang biasa terlupakan. Jadi karena udah kebiasaan masa pakai bawang putih, bawang merah, kalau nggak pakai nggak enak, aromanya nggak ada gitu. Jadi mereka makan selalu dengan bawang putih. Padahal bawang putih itu juga ada asamnya gitu. Maksudnya apa namanya? Meningkatkan keasaman dari lambung gitu. Karena mereka memang sifat dasarnya antioksidan ya, ada apa namanya? Bikin panas gitu. Nah, untuk obat-obatan yang bisa kita gunakan itu adalah antasida. Nah, antasida ini ada banyak nih, ada sirup bentuknya, ada antasidadun ataupun bentuknya seperti ini yang dijualan yang kita tahu mereknya lah gitu ya. Seperti Milanta ataupun Proma. Gitu. Sebenarnya sama aja dua-duanya. Gitu. Gunanya apa? Untuk melapisi bagian lambung. Yang harus diperhatikan adalah jika yang kita konsumsi inilah tablet, maka harus dikunyah. Gitu. Cara pemakaiannya gimana? Jika lagi nyeri, boleh dikunyah. Karena dia akan menetralisir keasaman dari lambung. Gitu. Nah, lalu perlu diperhatikan, kalau misalkan kembung, jadi cenderungnya lebih ke arah kembung, maka dicari yang ada simetikonnya. Gitu. Karena kayak antasid biasa nih, di sini nggak ada simetikon. Tapi kalau di bagian Proma, Milanta ini ada simetikon. Nah, ini guna untuk memecah molekul udara. Jadi biar kembungnya berkurang. Seperti itu. Nah, lalu yang biasa bisa digunakan ini adalah omeprazol juga. Gitu. Jadi biasa kalau saya akan beriringan ngasih pasien itu 2 resep. Yang satu omeprazol guna untuk menjaga asiditas atau volume dari asam lambungnya gitu ya di pagi hari. Jadi minum sehari sebelum makan gitu. Nanti buat seharian. Lalu tapi saya bawain juga antasida. Jadi kalau misalkan pasiennya bandel atau pasiennya ternyata setelah minum omeprazol masih nyeri, nyerinya itu bisa dikelola dengan konsumsi antasida. Gitu. Jadi 2 barengan jalan. Nah, sambil kita pertahankan nih omeprazolnya sekitar ya 2-4 minggu. Gitu. Harapannya setelah itu dispepsianya berkurang, keluhannya berkurang. Gitu. Tapi perlu diingat, main terapinya utamanya itu adalah di perubahan gaya hidup. Karena percuma mau minum obat omeprazol kayak sebanyak apapun, selama apapun, antasid mau dikunyah sebanyak apapun, mau diminum sebanyak apapun, kalau kita masih belum berubah dietnya gitu ya, itu tetap aja dispepsinya akan balik gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu untuk yang secara umum bisa dilakukan ya, dan bagaimana cara mengkonsumsi obatnya dengan baik gitu. Karena sekarang yang saya lihat, orang mana sih yang nggak tahu antasida, mana sih yang nggak tahu omeprazol gitu. Nah, tapi bagaimana cara konsumsinya? Karena kalau misalnya cuma konsumsinya sesekali pas nyeri doang, nggak akan bisa beres gitu, nggak akan balik. Nggak akan, maksudnya tetap dia akan gejala akan muncul lagi gitu. Selain itu ya tadi modifikasi gaya hidup juga terutama dalam pola dietnya. Gitu, itu harus dijaga. Mungkin seperti itu Bu Leni. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita izin untuk menayangkan satu buah video tentang pintu belajar. Video ini menggambarkan tentang seorang anak asuh pintu belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kita saksikan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam
padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu. Kalau tidak, tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Ya, terima kasih dokter atas sharingnya yang sangat bagus sekali ya, menambah pengetahuan kita semua pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih dok, terima kasih. Ya, iya dokter, eh, ada pertanyaan dok. Ya, sebenarnya dispepsia ini sama GERD itu sama nggak dok? Oke, baik, baik. Ya. Oke, saya balik ke slide awal dulu ya. Nah, jadi gini, ini yang biasa Ya. apa ya? Ya semacam tumpang tindih ya. Kenapa tumpang tindih? Karena dispepsia ini secara definisi hanya keluhannya saja. Jadi yang biasa orang bilang mah gitu ya. Ini perutnya nggak enak nih, lagi mah nih. Itu tuh sebenarnya termnya dispepsia gitu. Nah, kondisi ini bisa disebabkan karena apa? Ya bisa karena GERD gitu ya. Jadi gejala ini kita namakan dispepsia, tapi sebenarnya yang menyebabkannya itu bisa banyak. Salah satunya GERD. Nah, kalau kita ngomongin soal GERD, GERD ini penyakit yang bukan penyakit yang berbeda ya, penyakit yang memunculkan gejala dispepsia juga, tapi tidak bisa dibilang sama gitu. Karena kalau kita ngomong GERD sendiri berarti ada reflux, ada asam lambung yang naik ke atas gitu. Ada asam lambung yang harusnya dijaga di dalam lambung, tapi dia naik ke atas kerongkongan. Nah, itu baru kita ngomong sebagai GERD. Jadi, apakah GERD memunculkan gejala dispepsia? Iya. Tapi apakah GERD dan dispepsia sama? Itu tidak. Seperti itu. Oke. Ya, dok, maksudnya keadaan tidak nyaman pada sekitar perut, ulu hati, terus merasa kembung, merasa nggak enak lah di bagian perut dan sekitarnya itu. Kapan kita harus aware bahwa di titik itu sudah serius nih, mesti kita kasih ke dokter, atau cuman sekedar karena mungkin kadang bisa begitu, bisa masuk angin karena salah makan, dok. Mungkin kasih pedomannya. Terima kasih. Oke. Nah, biasanya ya kita harus lihat ini dulu. Nya di mana gitu.
pada umumnya itu hanya di daerah ulu hati gitu. Kalau ke daerah kanan sedikit, ini kita bisa curiga tadi, misalkan batu empedu atau misalkan ada masalah pada hatinya gitu. Kalau ke bawah sedikit, kita takutnya apa? Usus buntu gitu. Kalau ke tengah, di bawah tengah, kita takutnya apa? Misalkan infeksi saluran kemih gitu. Kalau di bagian kanan dan kiri sini, kita bisa curigai mungkin adanya batu ginjal gitu. Jadi memang tergantung dari daerahnya nih gitu. Biasa kalau kalau untuk dispepsia yang sifatnya lebih eh, aman gitu ya, itu biasa di ulu hati saja. Cuman kalau sudah lewat dari batasan ini, harap konsultasi ke dokter gitu dibandingkan dengan googling-googling sendiri ya. Karena yang ditakutkan adalah nanti, oh nggak kok ini masih gejala dari ini aman-aman aja. Oh ternyata habis diperiksa, habis dicek lebih lanjut, ternyata tanda bahaya gitu. Nah, itu dulu. Jadi dari regionya dulu. Nah, untuk gejala lainnya, ini terletak pada ini, yang tadi, tabel yang ini, gitu ya. Terutama kalau misalkan satu udah keraba benjolan. Kalau udah keraba benjolan itu udah cari spesialis, gitu. Ya ke dokter umum dulu boleh sih, tapi kemungkinan kalau biasa ada benjolan, biasa kita rujuk juga, gitu. Entah untuk diangkat atau diinvestigasi lebih lanjut. Yang kita takut karena keganasan. Selain itu apa? Misalkan sudah tidak mau makan, penurunan berat badan, gitu. Nah itu harus hati-hati. Karena ini berarti udah nggak cuman soal dispepsia doang, perasaan nggak enak doang, udah bukan itu doang, ada sesuatu yang lain, gitu. Terus tadi, kalau misalkan ternyata nyerinya itu udah menjalar, nyerinya nggak cuman di tengah doang, tapi misalkan ke belakang, gitu kan, ke bawah, gitu. Itu harus hati-hati, gitu. Tapi kalau misalnya nyerinya biasa nggak enak kayak cuma di tengah doang, nggak nyaman, itu biasanya lebih aman. Terus apalagi yang harus kita lihat itu adalah usia sebenarnya gitu. Kalau misalnya usianya masih muda-muda, terus kelihatan ya pola makannya masih nggak bener, ngerokok kayak gitu, itu juga ya udah kita bisa pikirkan dispepsia. Meskipun harus kita lihat nih alarm simptomnya apa aja, gejala-gejala bahayanya apa aja. Menariknya memang dispepsia ini lebih baik pada wanita gitu ya. Kenapa? Karena memang secara hormonal wanita ini lebih gampang berubah gitu. Nah, secara stres juga sebenarnya manajemennya lebih beda sehingga lebih banyak dispepsia pada populasi wanita gitu dibandingkan dengan pria. Mungkin seperti itu Bu Leni yang harus diwaspadai ya Ya, terima sebenarnya. kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Dokter, nah kalau sakit mungkin nggak enak di perut yang sudah mungkin eh, berbulan-bulan gitu ya. Ya. Nah, itu lebih baik di endoskopi atau bagaimana, Dok? Oke. Kalau seorang mengalami hal begitu. Oke, kalau misalkan balik lagi ya, kita harus melakukan investigasi menyeluruh dulu. Apakah Hmm. memang nyeri perutnya tadi? Balik lagi ke regio ya. Apakah betul eh di sini, di daerah sini doang, atau ternyata nyerinya ini sebenarnya bukan di sini. Iya sih kita ngomong nyeri perut gitu, tapi ternyata nyeri perutnya lebih ke arah left lumbar atau right lumbar. Yang tadi saya bilang, bisa mungkin apa? Batu ginjal. Tapi kalau pada perempuan bisa juga apa? Mungkin aja di bagian ovariumnya. Gitu. Jadi memang banyak, memang banyak. Dan kalau misalnya kita ngomongin batu ginjal atau misalkan masa di ovarium, apakah di endoskopi? Ya jawabannya bukan. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nyeri perutnya di bagian lambung, nah maka endoskopi bisa dipertimbangkan. Dengan catatan tadi, kita mengikuti panduan-panduannya. Oh, kapan sih harus di endoskopi? Misalkan pas usianya sudah di atas 60 tahun. Gitu. Atau ternyata di bawah 60 tahun tapi ada tanda-tanda bahaya, maka kita baru lakukan endoskopi. Jadi nggak bisa dipatok bahwa oke, semua orang dengan tidak nyaman di perut yang sudah lama nih, kita langsung endoskopi. Gitu nggak juga. Bisa kita coba treatment empiris dulu tadi dengan omeprazol gitu ya. Kita berikan kurang lebih 2 minggu, gitu 2 sampai 4 minggu. Nanti kalau misalnya memang perbaikan ya puji Tuhan gitu, beres, nggak usah endoskopi. Tapi kalau misalnya ternyata habis kita kasih masih berulang lagi, atau pada saat kita kasih nyerinya masih ada, kita bisa pertimbangkan endoskopi. Gitu. Oke, ya. Terima kasih dokter. Ya, dokter. Ya. Ini ada pertanyaan dok dari eh,
Erika, ya, ya, Terima ya, kasih atas ya. kesempatannya. Iya. Ah, oke, saya kenalin dulu ya, Dokter Gift. Ini Erika. Ya, Erika merupakan salah satu anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia yang saat ini sedang mengambil kuliah program S1 Akuntansi di Universitas Persada Indonesia YAI. Ya, jadi ada pertanyaan dari Erika. Ya, silakan Erika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Selamat siang, dokter. Ya. Ya. Jadi saya mau nanya, kan saya punya sakit mah ya. Hmm. Nah, kalau saya kan biasanya kadang kalau nugas suka begadang, terus biar nggak ngantuk, saya minum kopi kan ya, dok. Nah, Hmm. tapi kalau saya, sebelumnya tuh kalau saya minum kopi sebelum makan tuh pasti bakal kayak mual, pusing gitu gitu. Ya. Terus perutnya agak sakit gitu kan dok, agak sakit kayak kayak sakit gitu. Terus kalau pas minum kopi sesudah makan itu nggak kenapa-napa dok. Terus Hmm. sama kayak kalau sebelum makan itu minum kopi kadang suka tremor gitu. Oke. Udah segitu aja sih dok. Asih. Oke. Siap, siap. Oke, ini menarik juga ya karena memang kopi ini itu minuman yang sering kita konsumsi nih zaman sekarang itu jadi sering banget dikonsumsi. Padahal sebenarnya yang harus digarisbawahi kopi ini bukan cuman seperti kita bilang minuman misalkan kayak dulu pop ice atau nutrisari gitu yang isi cuman gula-gula rasa doang. Enggak. Kopi itu mengandung kafein, di mana kafein ini harus kalau buat saya ya karena saya juga suka minum kopi, itu harus diperlakukan seperti kita minum obat sebenarnya gitu. Karena kafein ini berpengaruh secara sistemik. Ini another topik lagi sebenarnya ya. Cuman secara garis besar, kafein itu nggak bisa tuh kita perlakukan seperti, oke lagi mau minum kopi kita minum nih. Kayak kita mau minum nutrisari, mau yang manis-manis. Gitu. Satu, tergantung biji kopi, tergantung jenis kopi, tingkat keasamannya beda-beda. Gitu ya. Kayak yang tadi dibilang, misalkan ada tremor nih, tapi ternyata mungkin tremornya cuma pada jenis kopi tertentu. Nah itu kita harus tahu tuh, badan kita sensitif sama jenis kopi yang mana. Karena kemungkinan kafeinnya beda gitu ya. Nah selain itu, kopi itu secara umum sifatnya asam. Mau yang Robusta, mau yang Arabica gitu ya, itu pasti ada tingkat keasamannya. Meskipun mungkin salah satunya lebih tinggi gitu. Sehingga ketika masuk ke dalam perut yang kosong, maka ini asamnya langsung turun, pH-nya langsung turun gitu. Nah, kalau mukosanya belum, jadi kalau misalnya kita makan, kalau kita makan itu, maka tubuh ini akan mengeluarkan sekresi ya, sekretnya, gitu. Nah, si lambung ini mengeluarkan sekretnya, pH-nya itu jadi naik, jadi nggak terlalu asam. Sehingga kalau misalnya kita minum kopi setelah kita makan, nggak terlalu nyeri, gitu. Tapi kalau misalnya kita perut kosong, kita langsung minum kopi, itu kan tingkat asamnya makin turun. Nah, sel-selnya ini, sel-sel di sekitar lambung itu jadinya rusak karena terlalu asam. Seperti itu. Ketika kita makan itu, maka lambung itu bukan cuma mengeluarkan apa ya, asam lambungnya doang, tapi juga ada proteksi untuk mukosanya gitu. Sehingga dia pH-nya naik. Dan karena makanan juga sifatnya yang tidak asam, itu pH-nya jadi naik. Jadi dia basa, lebih ke arah basa lah. Gitu. Nah, cuman ketika kita minum kopi nih, yang sama-sama asam, ketemu asam lambung yang belum ada isinya, itu maka akan lebih asam. Itu akan melukai sel-sel di sekitar lambung. Nah, itu yang bikin nyeri. Kalau misalkan kita minum sebelum makan gitu ya. Makanya kalau minum kopi itu sesudah makan. Gitu. Itu harus, itu wajib. Kalau saya edukasi pasien gitu, itu wajib. Nah, terus kedua, kalau begadang itu lebih kompleks lagi. Kenapa? Ketika begadang, satu, badan kita itu tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Gitu ya. Jadi badan kita ini sebenarnya lagi dalam fase peradangan juga gitu. Fase inflamasi juga lah. Karena yang harusnya kita istirahat, tapi kita nggak istirahat. Jadi dia overwork gitu. Nah, kondisi overwork ini sebenarnya nggak bagus untuk mukosa dalam lambung. Gitu. Ditambah lagi dengan konsumsi kopi yang tidak disertai dengan makan gitu kan, maka lining tadi sel-sel di dalam lambungnya itu maka lebih rusak. Gitu. Jadi itu kombinasi yang sebenarnya sangat-sangat tidak baik ya. Masalahnya zaman sekarang itu kalau saya lihat
itu dinormalkan. Untuk kita begadang, untuk kita ngerjain kerjaan atau tugas gitu ya, sampai pagi. Bahkan di kita pun kedokteran pun seperti itu gitu waktu dulu kita pendidikan gitu. Padahal sebenarnya apa itu sangat tidak baik. Nah, yang harus dikelola di sini kalau buat saya pribadi itu adalah manajemen waktu gitu. Kalau memang harus banget begadang, maka ya diperhatikan. Mungkin konsumsi kopinya dipilih kopi mana yang mungkin nggak terlalu asam. Atau minumnya setelah makan. Makannya pun diperhatikan. Jangan malam-malam makannya Indomie gitu ya misalkan ya. Makan mie gitu. Terus nyemilnya gorengan. Itu semua tadi contributed to dyspepsia gitu. Nah, mungkin sekali bisa gitu ya. Iya kok kemarin begadang yang kemarin nggak apa-apa kayak gitu. Tapi nanti begadang satu, begadang dua, begadang tiga, terus tiba-tiba nggak begadang pun udah jadi nyeri. Kenapa? Karena lambungnya sudah rusak gitu. Sudah ada lapisan di dalamnya yang memang bermasalah, radang gitu. Nah, kondisi di mana lambung itu sudah meradang kita namakan dengan gastritis atau radang lambung dan hanya bisa dibuktikan dengan endoskopi gitu. Jadi kalau misalkan nanti sudah lama nih nggak sembuh-sembuh, minum obat juga udah nggak bisa karena mungkin lambungnya udah rusak, tadi harus dibuktikan melalui endoskopi. Makanya kenapa nih pemeriksaan endoskopi ini penting sebenarnya untuk kondisi dispepsia yang lama gitu. Mungkin menjawab, menjawab ya. Jadi jangan jangan diulang lagi ya. Kalau nggak beres-beres itu nanti. Gitu. Siap. Oke, makasih dokter atas Oke, sama-sama Erika. Ya, eh, berarti apa dok? Kalau kopi itu ya, saya salah satu pecinta kopi juga dok. Itu harus ditreatment seperti makan obat ya. Eh, Hmm, eh, jadi maksudnya kita harus dalam kondisi perut, bukan perut kosong, baru ya, kita boleh minum obat atau minum kopi ya dok ya. ya, gitu. Ya dokter. Mm-mm. Ya, berarti kita harus dalam kondisi perut yang bukan lapar, harus kenyang dulu, baru kita boleh minum kopi ya dok ya. Ya, betul, Oke, betul. ya, thank you dok. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Erika, dok. dokter, saya mau nanya lagi. Kalau pagi kan suka sarapan tuh. Nah, Ya. kadang tuh kalau habis sarapan suka sakit perut tuh kenapa ya, Dok? Oke. Ini sakit perutnya mules, mules kayak mau BAB Iya, atau nyeri nyeri iya, ya, kayak mau BAB ya. iya, harus kayak BAB, mau BAB. Oke. Nah, jadi di kita manusia ini ada yang namanya gastric colic reflex, yaitu refleks gaster dan kolik. Kolik itu usus gitu. Nah, ini sebenarnya normal. Kenapa normal? Ketika lambung mendapatkan tadi ya, dia volumenya menambah, maka akan ada impuls yang dikeluarkan lambung nih. Gue harus kosongin lambung. Akhirnya dia melakukan pergerakan, dan pergerakan ini akhirnya nyambung semua ke usus-usus bawahnya, usus halus gitu ya, usus kecil terus ke usus besar, sehingga nanti ada ya, jadi buang air besar gitu. Nah, ini sebenarnya refleks yang sangat fisiologis dan normal. Jadi bukan sesuatu yang, aduh kenapa ya kalau misalnya apa namanya gue makan nih terus tiba-tiba jadi mau mules terus gitu. Nah itu enggak, itu normal sebenarnya gitu. Justru yang seharusnya terjadi seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Contoh, mengontrol waktu kapan kita makan. Misalkan kita mau kelas pagi, ya mungkin makannya nanti setelah kelas atau misalkan kita makan agak pagian gitu. Sehingga kita tetap bisa ikut kelasnya, misalkan kayak gitu. Ataupun kita udah tahu nih, oke, jadwal kita biasa jam 7 misalkan makan, jam setengah 8 kita ke toilet gitu. Nah, itu udah jelas. Jadi kalau kita mau bikin agenda, oh iya setelah jam setengah 8 gitu. Karena saya pribadi juga tipe yang makan paginya udah set nih jam berapa, terus nanti jam berapa saya udah pasti ke toilet gitu. Itu normal, itu fisiologi normal. Dan bahkan pada beberapa eh, subjek, beberapa orang gitu ya, makan kebanyakan pun distensinya terlalu banyak, nanti mulusnya muncul gitu. Itu normal sebenarnya gitu. Jadi nggak masalah. Tapi tadi biar kita nggak dianggap kayak, wih pagi-pagi udah ke toilet gitu atau ini mau bolos kelas ya gitu kan. Nah, itu kita atur jadwal kita gitu sih. Gitu, itu nggak apa-apa Oke, kok, aman, aman.
Oke, kasih dokter atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, terima kasih Erika. Ya, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu anak asuh pintu belajar ya, Sofiana. Ya, saat ini sudah ada di layar ya. Nah, Sofiana itu merupakan salah satu anak asuh pintu belajar yang sekarang lagi mengambil program studi S1 Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika di Bekasi. Ya, silakan Sofi. Baik, terima kasih Cik Lani. Ya. Selamat siang dokter. Ya. Eh, saya izin bertanya ya dokter. Jadi gini dok, mungkin dari kita itu kan sering mengalami dispepsia, tapi kita mungkin menganggapnya remeh kayak, oh ini hanya sakit perut biasa, nanti setelah makan atau setelah minum obat juga pasti sembuh. Dan itu eh, kejadian berulang-ulang seperti itu dokter. Jadi apakah dispepsia ini mungkin termasuk salah satu penyakit atau tanda penyakit yang serius dokter atau mungkin malah dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain yang muncul karena dispepsia. Terima kasih, Dok. Oke. Jadi pada intinya sih gini ya. Ketika tubuh kita merasakan sebuah nyeri atau sakit gitu ya, itu sebenarnya merupakan sebuah tanda bahwa ada yang nggak beres nih, gitu. Masalah kita bisa menahan sakitnya atau tidak, itu bukan tujuan dari rasa sakit itu ada, gitu ya. Itu udah toleransi masing-masing. Tapi ketika ada ketidaknyamanan, ketika ada sakit muncul, maka ada sesuatu nih yang harus diberesin, gitu. Nah, sekarang dispepsia ini betul tadi. Mungkin awal-awal berasanya nggak apa-apa, enak-enak aja gitu ya. Tapi lama-lama tadi terjadi peradangan-peradangan di lambung yang kalau misalnya terus-menerus bisa menyebabkan tadi kondisi seperti gastritis gitu, radang lambung. Nah, kondisi peradangan ini nanti kalau misalkan kita lebih ke arah molekuler selnya, itu bisa menyebabkan mutasi. Nah, kalau misalnya terjadi mutasi, yang ditakutkan adalah menjadi keganasan. Gitu. Nah, kita nggak pengen dari hal-hal yang kecil ini tapi kita biarkan, akhirnya malah jadi sesuatu yang serius dan keganasan tadi gitu. Jadi makanya kalau dari awal nih, misalkan tadi kayak yang dicerita, oke makan telat dikit nggak enak tapi bisa makan enakan. Nah berarti makannya jangan telat, udah dari hal kecil kayak gitu aja, gitu. Jadi diberesin memang dari hal-hal yang sifatnya daily basis gitu. Ya kita makan teratur 3 kali sehari. Kalau misalnya yang udah mungkin lebih kompleks bisa sampai 5 sampai 6 kali sehari yang tadi saya bilang gitu. Tapi dengan proporsi yang memang sesuai juga. Jadi jangan iya, tapi saya ada dispepsia nih, sering kayak gini-gini-gini, makanya saya makannya jadi banyak terus jadi gendut. Ya itu percuma nanti masalah lagi gitu. Nanti muncul masalah baru kalau misalnya overweight atau obese. Gitu sih. Jadi tetap moderate, tetap tetap dalam moderasi, cuman daily basisnya kita beresin. Karena balik lagi, ya apa sih bahasanya? Eh, sedikit-sedikit menjadi bukit kan gitu kan. Ya sama, penyakit juga gitu. Sedikit-sedikit sedikit bisa ditahan, lama-lama jadi bukit gak bisa ditahan, repot gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih, Dok. Sama-sama, Sofi. Tadi kan berarti dispepsia ini bisa menjadi suatu penyakit yang berbahaya apabila kita terus-teruskan membiarkannya, kan, Dok? Ya. Ya, nah kalau dispepsia ini bisa menjadi penyakit yang berbahaya atau lebih serius, apakah ini bisa dapat disembuhkan secara total atau hanya dapat dikendalikan? Oke, oke, pertanyaan yang baik ya. Ketika kita ngomongin bisa sembuh total atau bisa dikendalikan gitu. Kalau misalkan kita ngomong penyakit-penyakit kronis kayak darah tinggi, gula gitu ya, itu kan jatuhnya dikendalikan gitu. Karena memang dari awalnya fungsinya sudah rusak gitu. Tapi untuk dispepsia sendiri karena sebenarnya ini merupakan sebuah gejala, kumpulan gejala ya, gitu. Sebenarnya memang bisa dihilangkan secara total gitu. Tapi tapi memang agak sulit. Kenapa? Karena dia multifaktorial gitu. Jadi banyak penyebabnya. Mulai dari satu yang tadi ya, kayak kita misalkan dietnya nggak baik gitu, pola dietnya tidak baik. Atau misalkan sebatas stres. Contoh mau ujian gitu kan, lagi ada deadline pekerjaan misalkan. Nah, itu semua berpengaruh
gitu. Sehingga bisa nggak sih hilang total? Sebenarnya jawabannya bisa, asal faktor-faktor tadi terkontrol dengan baik, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa nih mengontrol faktor-faktor tersebut sehingga dispepsia tidak muncul lagi, kayak gitu misalkan. Nah, itu sudah kembali ke diri masing-masing kan gitu. Iya. Tapi sudah bisa dihilangkan gitu. Itu sih kalau untuk dispepsia. Nah, kalau dibiarkan sampai jadi suatu penyakit yang lebih serius, nah ini lebih repot. Tergantung gitu. Misalkan seperti kita bilang aja keganasan, misalkan sudah sampai keganasan lambung. Maka kemungkinan apa? Ada pengangkatan lambung, lambungnya harus diangkat misalkan. Maka kan kalau misalnya lambungnya diangkat, nanti akan ada masalah-masalah lain gitu. Seperti itu sih. Jadi memang dia ini harus di apa namanya? Bisa dikontrol gitu ya, tapi ya kita yang mengontrol gitu. Bisa hilang tapi kita yang mengontrol gitu. Oke, baik dokter. Berarti memang dari diri sendiri juga harus mengontrol ya, Dok? Yes, betul. Itu udah utama lah, faktor utama itu. Iya. Ya, baik. Terima kasih dokter atas Oke, sama-sama. penjelasannya dan terima kasih Ci Leni. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ci Leni. Ya, terima kasih Sofi. Ya, terima kasih dokter. Ya, dokter. Am, tadi dokter ada menyinggung sedikit tentang keganasan ya, dokter. Nah, apakah keganasan itu eh, sama dengan penyakit yang mungkin ditakuti umat manusia ya, cancer ya, yang boleh dikatakan sampai saat ini belum ada kepastian ya, maksudnya eh, ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan itu saat ini researchnya belum ada ya, sampai benar-benar clear gitu ya. Kalau kemoterapi itu juga tidak memperparah aja ya dok ya, belum sebelum sampai yang benar-benar obat yang bisa menyembuhkan ya gitu ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut sedikit gitu. Terima kasih. Iya. Jadi untuk keganasan sendiri memang ya cenderungnya ke arah ya kita bilang cancer tadi bahasa awamnya kanker gitu. Nah, cuman memang betul untuk pengobatan ini bukannya tidak ada, cuman kemungkinannya itu sangat kecil gitu. Dan kalau sembuh pun biasa tingkat rekurensinya itu harus kita pertimbangkan gitu. Nah, kenapa sih kanker ini bisa terjadi? Kalau kita pelajari ini sebenarnya sifatnya molekuler. Jadi ada perubahan-perubahan dari mutasi dari genetik-genetik per selnya sendiri gitu. Tubuh kita ini terdiri dari berbagai jutaan miliaran sel gitu. Nah, peradangan kronis, inflamasi yang terus-menerus itu dapat menyebabkan mutasi gitu. Nah, apa aja sih yang bisa menyebabkan peradangan kronis? Tadi misalkan contoh dispepsia yang tidak terkontrol, itu buat lambung khususnya. Tapi selain itu apalagi? Misalkan paling gampang merokok gitu kan. Terus pola hidup yang tidak sehat gitu. Atau penyakit-penyakit seperti gula, kolesterol, darah tinggi gitu ya. Itu semua berpengaruh tuh pada peradangan sistemik. Nah, ketika peradangan ini terjadi, maka ada kemungkinan terjadi mutasi gen yang bisa menyebabkan keganasan atau kanker gitu. Makanya sebenarnya semuanya harus bisa kita kontrol. Meskipun balik lagi kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol semuanya 100% ya. Cuman kan ada pencegahan-pencegahan dan panduan-panduan pola hidup sehat yang bisa kita jalankan gitu. Paling gampang sih sebenarnya kalau buat kita awam itu satu ya yang paling sering jadi musuh itu lah merokok sebenarnya ya gitu. Merokok itu tuh udah pasti nggak ada jurnal yang mendukung sebenarnya merokok itu baik untuk kesehatan tuh sebenarnya nggak ada kayak gitulah kita bisa bilang. Semuanya itu pasti faktor utamanya kalau misalnya ada rokok itu pasti memperberat gitu, termasuk dalam keganasan gitu. Oke, ya, terima kasih dokter atas sharingnya. Ya, mungkin untuk sebagai penutup ya dok, mungkin dokter bisa eh, sedikit merangkum dari um, sharing pada hari ini dan dokter mungkin bisa memberikan sedikit pesan dan pesan kepada masyarakat Indonesia ya, kita semua ya, terkait pola hidup sehat, pola makan sehat yang mungkin bisa menghindari daripada GERD, dispepsia gitu loh. Nah, jadi gimana kita lambung kita itu bisa sehat lah, bekerja sesuai dengan ininya. Iya. Jadi tidak protes ya, lambungnya tidak protes dok gitu.
ya, bisa bekerja sesuai dengan apa adanya gitu dok. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, ya untuk ngerangkum aja, jadi dispepsia ini sebenarnya merupakan sebuah gejala ya, bukan penyakit secara khusus sebenarnya gitu. Nah, penyakit secara khususnya yang tadi kita bagi dua menjadi organik dan fungsional, di mana organik ini berarti ada masalah nih, contoh kayak apa? Kayak GERD tadi, masalah pada anatomisnya gitu ya. Nah, ini seperti GERD atau seperti tukak lambung atau gastritis gitu misalkan. Nah, tapi untuk yang fungsional ini tidak ditemukan nih setelah investigasi. Nah, tapi meskipun antara fungsional atau organik, sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan nih untuk gejala-gejala dispepsia, yaitu apa? Dengan modifikasi gaya hidup tentunya itu pola diet kita. Gitu, dengan makan secara teratur. Dan juga kita harus tahu diri untuk makan makanan yang memang mempengaruhi nih dispepsia, seperti makanan terlalu pedas, atau misalkan minum kopi gitu, atau ya bawang-bawangan gitu. Itu harus kita bisa perhatikan semuanya. Nah, untuk pola makan yang baik sebenarnya gimana sih? Ya itu kurang lebih 3 kali sehari ya, 3 kali atau mungkin yang dibutuhkan ada snack-snack juga di selingannya. Gitu. Nah, jarak antar makan ini bisa 4 sampai 5 jam. Jadi misalkan kalau kita makan pagi itu di jam 7, kita makan siangnya mungkin di jam 12 atau jam 1. Nah, nanti makan malamnya nanti di jam 5 atau jam 6 gitu. Lalu apalagi setelah makan itu jangan langsung tiduran misalkan gitu. Jadi ada beberapa pantangan-pantangan yang memang nggak boleh atau misalkan habis makan langsung angkat beban gitu yang bikin lambungnya ini tertekan terus nanti naik ke atas itu juga hati-hati seperti itu. Nah terus kalau misalnya mau minum kopi ya tadi ya sudah dibahas juga ini harus hati-hati harus setelah makan jangan pada saat kondisi perut kosong. Mungkin itu aja Bu Leni. Iya. Oke, terima kasih dokter. Nah, Ya, mari. satu hal lagi yang perlu saya konfirmasi dok, maksudnya apakah menerapkan pola hidup vegan atau vegetarian Mm-mm. bisa membuat eh, lambung kita itu lebih sehat dan bisa terhindar dari keganasan gitu dok? Oke. Apakah ada jurnal-jurnal penelitian yang mengkonfirmasi itu dok? Gitu, terima kasih. Baik, kalau untuk jurnalnya secara khusus saya sendiri belum pernah research atau baca gitu ya untuk Ya. pola vegan gitu. Tapi secara umum kalau yang kita lihat bisa tadi dijelaskan ya maksudnya daging merah pun sebenarnya itu mengandung kolesterol yang tinggi sehingga bisa menyebabkan keluhan dispepsia gitu. Nah itu sebenarnya ya dari situ kita bisa lihat ya sebenarnya vegan mungkin lebih melakukan proteksi. Tapi perlu digarisbawahi juga. Contohnya seperti bawang putih misalkan harusnya secara definisi bawang putih masih masuk ya, masih nggak apa-apa gitu untuk vegan makan bawang putih gitu. Nah, cuman apa? Ternyata bawang putih ini memiliki dampak yang mirip juga gitu. Tingkat memiliki apa namanya? Meningkatkan asam lambung juga, menyebabkan perasaan tidak nyaman juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya saya belum pernah baca apa namanya apakah pola hidup yang mana yang lebih mendukung gitu ya. Tapi memang konsumsi dari daging merah ada banyak ininya sih, maksudnya ya kontroversinya juga lah ya, gitu. Tapi secara khusus kalau untuk apakah pola hidup vegan memang bisa membatasi, maksudnya memberikan proteksi gitu ya terhadap itu, saya belum pernah baca jurnalnya, jadi memang harus dicari lagi gitu. Tapi kalau dari pengetahuan saya secara umum, ya harusnya ada sifat proteksinya gitu. Oke, ya. Terima kasih dok. Terima kasih sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia ya. Terima kasih atas waktunya, dok. Ini kami ada apa namanya sedikit apresiasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya dok ya. Ya, Nanti kita akan kirimkan. oke. Oke, ya. Satu lagi. Ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Bu sharingnya Leni. sangat bermanfaat sekali Ya. buat kita semua. Gitu. Ya, eh, nanti berarti awal bulan dokter akan berlayar ya Ya. untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedalaman dekat Papua ya dok ya. Iya di Papuanya, di Pulau Yapen, di Pulau Oh, Yapen Pulau Yapen di Papua ya. di Papua. Oke, ya banyak di sana mungkin lebih banyak penduduk lokal ya, Dok ya. Iya, iya pasti, pasti, Hmm, pasti. Oke, ya. Udah, siap. Semoga apa namanya dokter sehat selalu sehingga bisa melakukan
tugas-tugas yang sangat bermanfaat dan sangat mulia ya, bisa menolong masyarakat banyak di daerah terpencil dan pedalaman di Indonesia. Tidak semua dokter mau ya, dokter ya. Maksudnya kan banyak juga dokter yang lebih memilih prefer di kota-kota besar ya, dok. Iya, iya. Memang Ya. tergantung panggilan kalau itu ya. Oke, ya. Thank you dokter. Ya, Ya, terima kasih semoga Bu sehat Leni. selalu dan bisa selalu menjalankan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, terima kasih dokter. Terima Ya, kasih. nama budaya. Thank you. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga sharing Dr. Giv hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.